Bapak-bapak, ini pasiennya kenapa ya? Habis kecelakaan tadi, Pak. Apakah bisa jalan? Nggak bisa. Ya baik, Bapak bisa tunggu luar biar saya yang akan melakukan tindakan ke pasiennya. Oke, baik. Tolong ya, Pak. Ya, Bapak bisa langsung berbaring aja. Bisa diluruskan kakinya. Yang pertama kita lihat di sini kita lihat lukanya. Di sini ada luka sobekan di bagian kaki sebelah kiri di bagian luar. Nah, di sini kita lihat dulu lukanya apakah perdarahannya banyak. Yang pertama tahap awal akan kita lakukan, yang pertama kita tanya tadi pasiennya apakah bisa jalan. Kita lihat juga bagian muka pasien apakah pucat atau tidak. Selanjutnya kita posisikan pasien senyaman mungkin. Selanjutnya kita lihat di bagian kaki yang terdapat luka. Di sini ada luka robekan dikarenakan ada benturan. Selanjutnya setelah kita lihat darahnya mengalir dari yang sangat deras, tapi tidak dalam kategori yang deras sekali. Jadi masih sangat deras darah mengalir. Dengan kondisi seperti ini kita bisa lakukan dengan langsung karena kita konsepnya adalah kegawat daruratan pertolongan pertama. Jadi kita bisa menggunakan tangan kita, tapi sebelum itu baiknya tangan kita dicuci terlebih dahulu untuk menghindari kuman. Setelah itu bisa langsung kita menggunakan tangan. Kita tahan beberapa saat sampai sekitar 1-5 menit. Jikalau darahnya sudah sedikit berkurang dari pendarahan ini, langsung kita dipakai tangan. Selanjutnya kita posisikan kaki pasiennya. Posisikan semisal ada bantal ataupun apapun yang ada di tempat kejadian, langsung kita posisikan di atas kaki yang terjadi robekan. Kita posisikan agar posisi kaki lebih tinggi dari posisi badan, itu membuat darah yang mengalir tidak begitu deras. Selanjutnya setelah kita posisikan seperti ini, kita bisa cari kalau di saat yang video ini kita buat, di sini ada kasar. Tapi di saat kegawat daruratan yang terjadi di jalan raya, kalian bisa menggunakan seperti kain, seperti baju ataupun kain lainnya, tapi harus bersih. Jadi bisa dibalik nanti bajunya di bagian dalamnya kita bisa gunakan, kemudian kita bisa tempelkan di lukanya. Tempelkan seperti ini, kita tahan kembali sampai beberapa saat sampai darah yang dari luka ini tidak keluar lagi. Jadi kita tahan dulu, misalkan 1-15 menit kita tahan seperti ini. Tahan. Kemudian ini sudah mulai berhenti, kita menggunakan kasa yang baru. Kalau kainnya kan semisal kain baju itu panjang, bisa menggunakan satu sisinya dulu untuk menahan seperti ini. Jikalau satu sisi tadi sudah kotor, bisa menggunakan sisi lain untuk menahan seperti ini. Ditahan dulu selama 1-15 menit sampai darah yang memang keluar itu tidak ada. Setelah itu kita bisa menggunakan kain yang sebelah sisinya lagi yang masih bersih untuk menaruh kasa atau menaruh kain di lukanya. Kita taruh seperti ini. Bisa kita mereka tangannya bisa miring sedikit, bisa kita posisikan agar kainnya tidak jatuh. Seperti ini kita taruh di luka yang tadi sudah darahnya sudah berhenti tidak mengalir lagi. Nah, di sini kan kalau di keadaan gawat darurat, kalian tidak perlu membersihkan lukanya karena itu merupakan tugas dari tenaga kesehatan. Setelah luka bisa kalian tangani seperti digigit seperti ini agar darahnya tidak keluar lagi, kan sambil menelpon ambulan atau minta pertolongan agar segera dibawa ke instalasi kesehatan. Tapi kami akan memberikan contoh bagaimana untuk menangani luka secara keseluruhan. Di sini di bagian samping-sampingnya terdapat darah-darah yang mengalir atau darah-darah yang bekas percikan luka tadi. Setelah lukanya kita tutup, kita bisa bersihkan. Sebelum membersihkan, kalau di tenaga kesehatan kita harus menggunakan handscoon. Ini namanya handscoon adalah agar steril untuk menangani luka seperti ini. Ini setelah menggunakan handscoon, bisa kita lihat di sini banyak sekali darah-darah atau kotoran-kotoran yang di sekitar kaki ini bisa langsung kita bersihkan menggunakan, kalau di rumah sakit ada namanya cairan NaCl. Seperti ini cairannya yang bisa digunakan. NaCl merupakan cairan steril atau cairan bersih. Ini bisa kita gunakan, kita bersihkan. Seperti ini kita bersihkan bagian sampingnya. Sudah
sudah bersih, kita buang. Tadi kan ini kan kondisinya jikalau darah tidak mengalir. Jikalau ini darah masih mengalir, kita bisa menggunakan, misalkan darahnya ini masih mengalir deras nih, masih mengalir deras setelah kita dep, darahnya tidak berhenti, kita bisa menggunakan tourniquet. Jikalau bapak-bapak atau ibu-ibu tidak menemukan tourniquet, tidak ada tourniquet seperti ini, bisa menggunakan kain apa saja, yang penting diikat di bagian atas luka, karena kan darah otomatis dari jantung dari ini akan ke bawah, bisa dipasang di bagian atas luka. Ini saya contohkan menggunakan ini namanya tourniquet untuk pemberhentian luka. Bisa ditarik sekencang mungkin sampai kita lihat darah yang di luka bapak ini bisa berhenti. Semisal sudah berhenti darahnya, kita bisa langsung melakukan pembungkusan atau kita bisa melakukan pemerbanan. Nah, jikalau ini namanya kain kasa, jikalau dari bapak ibu menemukan pasien kecelakaan tidak terdapat kain kasa, bisa langsung menggunakan kain baju seperti saya beritahu tadi. Setelah ini dikasih balutan pertama, selanjutnya bisa digunakan balutan kedua untuk mengikat agar darahnya atau lukanya tetap darahnya tidak keluar dan lukanya tetap bersih. Mengikatnya sembarang aja, mau diikat seperti apa, yang penting menutupi area luka. Sepertinya sudah cukup untuk pertolongan pertama. Setelah diikat, jika masih pendarahan, bisa tetap dipasang tourniquetnya sampai tenaga kesehatan datang. Jika tidak pendarahan, ini tidak perlu dipasang. Kemudian jika ingin lebih kuat lagi dan juga ingin lebih menjaga dari perdarahan, bisa menggunakan ditambahi satu kain lagi untuk mengikatnya. Sembarang kain apapun yang bisa digunakan bisa dipakai, yang penting kencang dan juga bisa menjaga luka ini dari kuman dan bakteri. Diikat sembarang saja. Bisa dilihat ini sudah terikat dan juga sudah tidak ada darah yang keluar. Jika sudah seperti ini, pasien ini sudah termasuk aman. Jadi kita tinggal tunggu tenaga kesehatan datang untuk mengambil pasien ini untuk ditindaklanjuti, entah setelah itu akan dilakukan penjahitan di area lukanya atau seperti apa, itu tergantung tenaga kesehatan. Jadi saran saya dari penjelasan video tadi, yang terpenting kita memberhentikan pendarahannya terlebih dahulu dengan menggunakan tangan. Setelah itu kita bisa menahannya menggunakan kain sampai betul-betul pendarahannya berhenti. Tadi setelah pendarahan kalau masih deras, bisa kita ikat di bagian atas perdarahan agar bisa mempercepat perhentian dari pendarahan itu. Jadi sekian video penjelasan edukasi tentang pertolongan pertama pada perdarahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.